Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat. Pada hari ini Bu Rahmi akan mengulang kembali tentang pelajaran kita, yaitu disiplin pegawai. Nah, anak-anak masih ingat ya tentang disiplin pegawai? Nah, bagus. Kalau kalian masih ingat, Ibu akan mengulang kembali. Disiplin pegawai itu apa? Disiplin pegawai adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajibannya dan menjauhi larangannya. Masih ingat juga peraturan yang mengatur tentang disiplin PNS? Masih ingat? Bagus. Ya, peraturan yang mengatur tentang disiplin PNS yaitu peraturan nomor berapa? Peraturan nomor 53 tahun 2010. Nah, di situ peraturan nomor 53 tahun 2010 ada beberapa bab. Bab yang pertama sampai dengan yang bab ke-7. Bab pertama tentang apa saja? Bab pertama tentang ketentuan umum. Ketentuan umum di sana akan menjelaskan tentang apa itu pengertian disiplin PNS, apa itu tentang hukuman disiplin, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bab yang kedua itu mengatur tentang kewajiban dan larangan. Ya, kewajiban dan larangan. Nah, di sini kalian akan belajar tentang kewajiban dan larangan. Ada berapa kewajiban yang mengatur tentang PNS ini? Apa sudah dibaca peraturannya? Ya, betul. Ada 17 kewajiban PNS, yaitu pada pasal 3 dan larangannya ada 15 larangan, yaitu pada pasal 4. Nah, ini tentang bab 2, kewajiban dan larangan. Nah, sebelum kita belajar tentang kewajiban dan larangan, nah, kemarin ada tugas kan? Tugasnya tentang apa? Kalian itu harus mendownload PP nomor 53 tahun 2010 ya. Ayo, tentang disiplin, hukuman disiplin itu apa? Masih ingat di bab pertama? Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin. Melanggar peraturan disiplin itu berupa apa saja? Berupa ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jadi, seorang PNS itu harus memperhatikan perbuatannya, ya. Perbuatan di sini apa? Ucapan, tulisannya, ya, ucapan atau tulisan yang dilakukan oleh PNS di dalam jam kerja ataupun di luar jam kerja. Nah, contohnya, ya, contohnya ada seorang PNS ini. Nah, seorang PNS ini masih bujang atau masih single, belum berkeluarga. Nah, kalau seorang PNS ini masih bujang atau belum berkeluarga, nah, dia ingin contohnya bersenang-senang. Contohnya dia akan pergi ke diskotik, ya. Nah, boleh atau tidak itu? Kira-kira? Ya, betul, itu tidak boleh. Itu adalah melanggar disiplin. Meskipun di luar jam kerja, PNS ya tidak boleh ke diskotik, ya. Kemudian itu tadi pelanggaran disiplin bentuknya apa saja? Bentuknya ucapan, tulisan, perbuatan atau perbuatan. Ucapan itu bagaimana? Ya, setiap kata-kata yang diucapkan, ya.
di hadapan atau dapat didengar orang lain. Jadi ucapan itu kata-kata yang diucapkan yang dapat didengar orang lain, maupun dalam rapat atau ceramah, diskusi, ataupun melalui telepon, rekaman, dan alat komunikasi lainnya. Itu kita harus berhati-hati. Tulisan itu yang bagaimana? Yaitu pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, ataupun coretan yang serupa itu. Sedangkan perbuatan yang bagaimana? Perbuatan itu adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan. Nah, sampai di sini kalian paham ya? Nah, kemudian, tentang disiplin PNS ini, apabila melanggar, itu kan akan dikenai hukuman disiplin. Maka ada namanya upaya administratif. Nah, upaya administratif itu apa? Adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkannya. Itu berupa keberatan atau banding administratif. Nah, keberatan, apa itu keberatan? Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Sampai di sini mengerti ya? Dari bab 1 sudah mengerti? Nah, bab 1 tentang ketentuan umum, apa itu disiplin PNS, apa itu hukuman disiplin, apa itu pelanggaran disiplin, ya. Apa itu administratif, apa itu keberatan, apa itu banding administratif. Selanjutnya ya, kewajiban dan larangan. Nah, di sini tadi PNS akan dijatuhi hukuman disiplin apabila apa? Apabila melanggar ya, melanggar apa? Melanggar tidak mematuhi kewajibannya dan melanggar larangannya. Yang telah saya sebutkan tadi, kewajibannya ada berapa pada pasal 3? Ya, betul, ada 17. Kemudian larangannya ada berapa? Ada 15 larangan, ya. Jadi di sini ya, seorang PNS harus tahu apa itu kewajibannya dia sebagai PNS, apa itu larangannya sebagai PNS. Nah, kita lanjutkan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS. Sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010, itu ada 3 tingkat ya. Ada 3 tingkat. Nah, tingkatannya ada tingkat yang ringan, ada tingkat yang sedang, ada tingkat yang berat. Nah, tingkat yang ringan itu apa saja jenisnya? Nah, tingkat yang ringan itu contohnya kalau kalian melanggar disiplin ini, maka akan diberi hukuman apa? Teguran lisan. Tingkat yang ringan ada 3. Teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan tingkat yang sedang itu ada 3 juga, yaitu penundaan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kalian tahu sendiri di kelas 11 bahwasanya seorang PNS secara periode setiap setahun sekali itu akan ada kenaikan gaji berkala. Tetapi
Jika seorang PNS ini dijatuhi hukuman disiplin sedang, maka dengan atasannya ini bisa ditunda gaji berkalanya selama 1 tahun. Kemudian kenaikan pangkat. Nah, kalian tahu kalau seorang PNS biasanya naik pangkat struktural ya, untuk yang struktural setiap 4 tahun sekali. Contoh, dia naik pangkat yang terakhir untuk golongan 3A mau ke 3B. Contoh dia 3A tahun 2010. Maka naik pangkatnya tahun berapa kalau setiap 4 tahun sekali mau ke 3B? Ya, betul. Tahun 2014. Tetapi karena PNS ini sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang, ya, maka boleh seorang atasannya itu menunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Berarti dia tidak bisa naik pangkat di tahun 2014. Jadi ditunda sampai di tahun 2015, seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, ya. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Contohnya, seorang PNS ini jabatannya struktural. Dia adalah golongannya 3C. Karena melakukan pelanggaran disiplin yang tingkatannya sedang, maka ya dengan atasannya diturunkan pangkatnya. Ya, diturunkan pangkatnya dari 3B menjadi ke berapa? Tadi kan 3B dia melakukan tingkat disiplin sedang. Nah, diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Seharusnya naik pangkat, ini tidak naik pangkat, malah diturunkan, ya, karena melakukan tingkat disiplin sedang. Nah, jadi yang seharusnya 3B diturunkan 1 pangkat menjadi 3A. Nah, kalian masih ingat kan pangkat dan golongan? Ya, bagus. Diingat kembali ya pangkat dan golongan. Golongan paling tinggi, golongan berapa? Ya, bagus. Golongan 4E ya, itu yang paling tinggi. Ingat-ingat kembali. Yang terakhir ya, tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS adalah tingkat berat. Tingkat berat itu yang bagaimana ini jenisnya? Ada 5. Apa saja? Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi yang biasanya contoh seorang PNS ini golongannya adalah 3D. Karena melakukan pelanggaran disiplin dengan tingkat yang berat, maka diturunkan pangkatnya 3D menjadi 3C ya, selama 3 tahun. Nah, kemudian apalagi yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Jadi di sini diturunkan jabatannya. Contoh ya, dia sekarang adalah kepala subbagian. Nah, kepala subbagian. Nah, kalau diturunkan jadi tidak kepala lagi, menjadi karyawan lagi, seperti itu. Contoh lagi, seorang kepala sekolah melakukan tingkat pelanggaran disiplin yang berat. Nah, kalau kepala sekolah kalau diturunkan setingkat lebih rendah menjadi apa? Kepala sekolah yang menjadi guru kembali, seperti itu ya. Yang ketiga, tingkat jenis dan tingkat hukuman disiplin berat. Pembebasan dari jabatan. Nah, jabatan-jabatan ini biasanya pada jabatan struktural ya, jabatan yang strategis. Nah, contohnya pembebasan jabatan. Nah, contoh ini kepala yang baru-baru ini. Contoh ya, yang baru-baru ini kalian tahu
di Dinas Pariwisata ya. Nah, karena melanggar etika, nah itu bisa dibebaskan dari jabatannya, tidak lagi menjadi kepala. Nah, jadi karyawan biasa. Itu pembebasan dari jabatan. Yang keempat, ya. Yang keempat dan yang kelima bagaimana? Nah, saya yakin kalian akan membaca PP nomor 53 tahun 2010. Nah, untuk tugas selanjutnya ya mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan bisa komentar nanti ya, nanti Bu Guru akan jawab. Nah, cukup sampai sekian pembelajaran kali ini tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS ya. Saya akhiri ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta dalam lindungannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.